Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamuntunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga pada hari yang mulia ini kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ketakwaan bukan hanya tampak dalam ibadah, tapi juga dalam sikap, perilaku, dan ucapan sehari-hari. Ketakwaan inilah yang akan menjadi bekal terbaik dalam perjalanan menuju kehidupan akhirat yang kekal. Jamaah rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang sering kita anggap ringan, namun sebenarnya sangat besar pengaruhnya, adalah lisan. Lisan adalah sepotong kecil dari anggota tubuh kita, tetapi dampaknya bisa sangat luas. Dengan lisan, seseorang bisa memperoleh pahala yang besar, namun dengan lisan pula, seseorang dapat terjerumus ke dalam dosa yang besar pula. Lisan mampu menjadi sebab dari terjalinnya persaudaraan, tersebarnya kebaikan, hingga terwujudnya kedamaian. Namun, lisan juga bisa menjadi sebab rusaknya suatu hubungan, pecahnya persaudaraan, bahkan timbulnya permusuhan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan wa aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis ini menegaskan bahwa tolak ukur iman seseorang terlihat dari lisannya, bukan hanya dari ibadahnya, tetapi juga dari bagaimana ia berbicara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari banyak dosa yang bermula dari lisan. Di antaranya ghibah, membicarakan keburukan orang lain meskipun itu benar; fitnah, menyebarkan keburukan yang belum tentu benar; ucapan kasar yang melukai sesamanya; menyebarkan kabar bohong terutama di media sosial; dan janji yang tidak ditepati yang merusak kepercayaan. Seringkali seseorang menganggap semua itu sebagai hal yang sepele, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa lisan termasuk dosa yang paling cepat menimbul kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa banyak manusia masuk ke dalam neraka bukan karena zalim dalam harta, tetapi zalim dalam ucapannya. Dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18. Ma yafhizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kata pasti dicatat, baik atau buruk, besar atau kecil. Tidak ada satu ucapan pun yang terlepas dari pengawasan Allah. Maka berhati-hatilah dalam berbicara, sebab semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jamaah rahimakumullah, di zaman sekarang, lisan tidak hanya berbentuk ucapan langsung, tetapi juga tulisan, komentar, unggahan, pesan singkat dan media sosial.
Satu kalimat yang ditulis bisa menyebar dalam hitungan detik dan dibaca oleh ribuan orang. Jika yang disebar adalah kebaikan, maka pahalanya terus mengalir. Namun, jika yang disebar adalah keburukan, maka dosanya pun akan berlipat ganda. Banyak pertengkaran, perpecahan, bahkan permusuhan besar yang bermula hanya dari satu komentar yang tidak dijaga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jaga lisan kita dengan sungguh-sungguh. Jadikan lisan sebagai sarana berzikir, menasehati dalam kebaikan, menyebarkan kedamaian, dan mempererat persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk mengendalikan lisan dari ucapan yang sia-sia dan menjerumuskan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang terus mengalir kepada kita tanpa henti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, kembali marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan akan menuntun hidup kita agar selalu berada di jalan yang diridhoi. Agar lisan kita selamat, maka biasakanlah berpikir sebelum berbicara, apakah ucapan ini bermanfaat atau justru menyakiti, menahan diri dari menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya, menghindari ucapan yang membanggakan diri dan meremehkan orang lain, memperbanyak zikir, doa, dan ucapan yang baik, menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun dan bijaksana. Ingatlah bahwa lisan adalah cermin hati. Jika hatinya bersih, maka ucapannya pun akan bersih. Jika hatinya kotor, maka ucapannya pun akan kotor. Ya Allah, jadikanlah lisan kami sebagai sumber kebaikan. Perbaiki hati kami, perilaku kami, dan tutur kata kami. Lindungilah kami dari ucapan yang menyakiti, merusak, dan menjerumuskan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin. Karuniailah kepada kami ketenangan hidup, kelapangan rezeki, dan keistiqomahan dalam menjalankan agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin.